Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Firdausi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Reformasi perpajakan adalah sebuah proses mengubah cara pengumpulan pajak dengan cara melakukan pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 5 alasan mengapa reformasi perpajakan perlu dilakukan. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Target penerimaan pajak setiap tahun meningkat. Jumlah sumber daya manusia tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajak. Perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi sangat pesat. Aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan. Sistem perpajakan di Indonesia masih perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 2018 sampai 2020. Rasio pajak Indonesia stagnan di level 10% sampai dengan 12%. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita simak apa yang dikatakan Fajri Akbar sebagai pengamat pajak Center of Indonesia Taxation Analysis. Pertama, ada dua, yaitu compliance gap dan policy gap. Sayangnya di Indonesia ini compliance gap ini belum ditelusuri, belum ada kajiannya, belum ada hitung-hitungannya. Sedangkan policy gap ini dapat kita lihat dari laporan belanja perpajakan kita gitu. Bisalah saya cek ya datanya di laporan belanja perpajakan kita, itu kelihatan tuh ada potensi penerimaan pajak yang tidak dipungut oleh pemerintah karena regulasi. Di tahun 2019 ada sebesar 257 triliun. 257 triliun itu setara 1,62% dari PDB. Penerimaan pajak 2020 turun hampir 20% dibanding 2019. Realisasi intensif usaha dalam program PEN 2020 sebesar 56,2 triliun rupiah dan per Juni 2021 mencapai 45,7 triliun rupiah. Lalu pertanyaannya, kalau sudah sebanyak itu yang kita lakukan, kenapa masih perlu reformasi lagi? Satu, mungkin sistem pajakan kita kualitinya belum perfect lah gitu ya. Terus yang kedua, kita juga melihat ya nanti mungkin akan kita bahas lebih dalam mengenai PPN tadi kan gitu. Masih banyak distorsi dan sebagainya diakibatkan oleh sistem yang berlaku saat ini. Reformasi perpajakan merupakan perubahan mendasar yang perlu dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien. Tentunya dalam menjalankannya, tidak sedikit tantangan yang dialami. Tantangan ini jangan dihindari, melainkan dihadapi. Mari kita wujudkan reformasi perpajakan negara ini. Dengan mewujudkan reformasi perpajakan negara, kita juga mendukung penerimaan negara dengan patuh dan taat membayar pajak, karena pendapatan negara adalah pilar utama landasan ekonomi Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.